Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video manajerial komunikasi ya khususnya. Di video Kalijaga Institute kali ini kita akan masuk di eh, pertemuan ke-8 ya dalam hal manajerial masih tentang komunikasi. Oke, ini dia lampiran 2 dari Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN ya, khususnya P3K. Ini manajerial kita ngebahas ini, komunikasi ini yang kedua ya, membahas level soal level 3 dan level 4. Jadi kita fokus hari ini materi komunikasi dari kisi-kisi Menpan yang 8 ini, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Oke, langsung saja di materi komunikasi yang level 3, level 4 ini kita masuk ke definisi komunikasi. Apa itu komunikasi? Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas. Jadi bagaimana memberikan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumen yang logis tentunya dengan cara-cara yang sesuai ya, baik lisan maupun tulisan. Juga memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi kita fokus di komunikasi ya, manajerial bab komunikasi. Ini adalah definisi komunikasi dari mana Pak? Dari Menpan RB lampiran 3. Kita fokus di level 3 dan level 4 ya. Ini indikator soalnya yang definisinya, deskripsinya berkomunikasi secara asertif, terampil dan berkomunikasi lisan atau tulisan untuk menyampaikan informasi yang sensitif atau rumit. Jadi bagaimana nanti di soal-soal itu kita dituntut untuk bisa bagaimana ketika mau menyampaikan ke anggota atau ke publik sesuatu yang rumit itu bagaimana kita mau mempermudah. Nah, jadi intinya bagaimana dalam berkomunikasi itu adalah kita menyederhanakan bahasa ya, menyederhanakan materi atau bahasa agar apa? Agar mudah diterima dan mudah difahami oleh lawan bicara kita, dalam hal ini publik. Nah, ini ada 3 indikator ya. Yang pertama menyampaikan suatu informasi yang sensitif rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga dapat dipahami ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus bisa membuat informasi yang rumit atau sensitif itu menjadi mudah difahami dengan kondisi yang tepat juga. Yang titik 2 menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah difahami. Ini juga tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga membuat laporan tahunan periodik atau naskah dokumen proposal yang kompleks, membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda. Ini adalah level 3. Yang level 4 deskripsinya mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis ya, untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara berkesinambungan ini ya, secara keseluruhan. Ini ada 3 indikator juga. Yang pertama mengintegrasikan informasi-informasi penting dari berbagai sumber dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama, menuangkan pemikiran atau konsep dari berbagai sudut pandang, dan yang terakhir menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Nah, jadi inti dari komunikasi itu salah satunya adalah bagaimana menyederhanakan isi pesan. Yang kedua juga melihat kondisi yang tepat ya, kondisi yang tepat. Jadi agar bagaimana nih komunikasinya tepat nggak kalau kita sampaikan sekarang. Jadi harus pinter penyampaiannya, kondisinya seperti apa agar apapun isi pesannya bisa diterima dengan baik oleh publik ataupun oleh rekan kerja kita. Begitu. Nah, ini contoh soal
manajerial yang khusus komunikasi ya, level 3, level 4. Yang pertama, Anda adalah ketua tim di sebuah instansi besar di daerah Anda. Suatu saat instansi yang Anda pimpin sedang mengalami banyak masalah dan krisis keuangan. Bagaimana cara Anda menyampaikan informasi kepada bawahan dan rekan Anda? Nah, jadi Anda pimpinannya mengalami krisis keuangan dan juga sedang ada masalah ya di organisasinya. Bagaimana nih mengkomunikasikannya? A tidak menceritakannya secara terus terang karena Anda khawatir tim Anda tidak lagi mempercayai Anda. Oke. Langsung menyampaikan informasi tersebut agar anggota tahu semuanya tanpa mempedulikan momen waktu yang tepat. Atau C, menyampaikan keadaan tersebut dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga dapat dipahami dan diterima oleh tim. Atau yang D, Anda langsung mengundurkan diri. Nah, ini berarti tidak bertanggung jawab ya. Ketika sedang mengalami krisis langsung mundurin diri. Berarti tidak memberikan solusi. Ini yang kita eliminasi aja satu-satu yang cara berkomunikasinya tidak tepat. Ya. Ini salah satunya adalah yang B ya, kita eliminasi. Kenapa Pak? Karena dia langsung menyampaikan agar anggota semuanya ini baik sampai sini, tetapi tanpa mempedulikan momen waktu yang tepat. Ini kalah baik dengan yang C. Jadi yang C menyampaikan keadaan dengan menyampaikan, lihat kondisi ya, dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat. Nah, ini ya, poin tertingginya adalah ini. 4, ini tidak menceritakannya karena khawatir. Berarti ini masih 3, ini poinnya 2. Tidak menceritakannya ya, nanti anggota tidak tahu kondisinya ya. Nah, apalagi ini khawatir kalau tidak dipercaya lagi. Jadi intinya bagaimana dalam berkomunikasi ketika menghadapi sesuatu yang sensitif atau rumit, kita tetap bisa mengkondisikan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anggota tim kita tentunya. Itu. Nomor 2, Anda bekerja di instansi pusat di kota besar di ibu kota. Oleh atasan Anda ditugaskan untuk melakukan survei ke daerah terpencil yang masyarakatnya masih minim secara pendidikan. Nah, jadi Anda ditugaskan dari instansi pusat ke daerah terpelosok atau ke daerah pelosok yang terpencil yang masyarakatnya masih minim secara pendidikan. Berarti kan otomatis SDM-nya masih biasa-biasa saja ya. Bagaimana tindakan Anda? A, fokus ke tugas yang dijalankan agar mendapat hasil yang bagus. Oke. Meminta bantuan orang lain. Nah, ini yang meminta bantuan orang lain itu dalam manajerial itu kita eliminasi saja. Kenapa? Karena meminta bantuan itu dianggap Anda ketergantungan dan tidak kompeten. Dan poinnya pasti bukan 4. Menyederhanakan topik yang rumit sehingga lebih mudah difahami dan diterima oleh masyarakatnya. Oke ini ya. Menggunakan bahasa resmi dan formal masyarakatnya agar masyarakatnya lebih menghormati Anda. Nah, ini berarti tidak beradaptasi dan juga tidak menggunakan komunikasi yang betul ya. Nah, ini tinggal fokus agar mendapat hasil yang bagus, ini bagus. Ini menyederhanakan topik, berarti choice tertingginya antara A dan C. Dan kalau kita lihat C lebih tinggi daripada yang A ya. Kalau ini fokus saja ke tugas yang dijalankan agar mendapatkan hasil yang bagus. Tapi fokus saja kalau ini sudah menyederhanakan topik yang rumit ya agar mudah. Kenapa? Karena di konteks soal ini masih minim secara pendidikan. Kecuali di kota yang tidak disebutkan di konteks bahwa masyarakatnya minim pendidikan ya A jawabannya. Tapi karena ini masyarakatnya masih rendah pendidikannya maka C. Begitu? Oke. Ini khusus bagi para subscriber kami ya, bimbel gratis. Ikuti bimbel gratis buat subscriber kami bersama Kalijaga Institute dengan materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara setiap Kamis jam 19.00. Bagi teman-teman yang mau persiapan, Pak saya tesnya jadwalnya belum keluar, silahkan. Pak saya buat persiapan aja Pak, pengen tahu aja, silahkan. Mulai kapan Pak? Mulai 19 Januari 2023. Silahkan menghubungi nomor yang di bawah ini saja dulu untuk bertanya-tanya bagaimana cara bergabungnya. Ini via Zoom live ya, bukan video. Jadi langsung bersama ownernya langsung ya. Nah, bersama saya sendiri Kalijaga Institute. Silahkan menghubungi ini bagi teman-teman yang mau tahu, mau belajar, jadwalnya belum keluar. Silahkan sebagai persiapan karena setengah
persiapan yang baik itu adalah setengah dari keberhasilan kita. Kita lanjut. Yang ketiga, Anda bekerja di sebuah instansi daerah. Suatu saat Anda dipercaya menjadi pemimpin dalam sebuah tim. Bagaimana Anda menyampaikan program-program kerja yang akan dilaksanakan tim Anda? Jadi Anda bekerja di sebuah instansi daerah, suatu saat Anda dipercaya menjadi pemimpin dalam tim ya. Nah, bagaimana Anda menyampaikan program-program kerja yang akan dilaksanakan tim Anda itu? Bagaimana menyampaikan ya? Nah, ini berarti komunikasi. A. Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama. Oke. Menyampaikan informasi sepihak. Ini sudah eliminasi aja ya. Ini informasi sepihak-sepihak. Meminta pendapat atasan untuk memberi keputusan. Oke. Menyampaikan program kerja hanya ke sekretaris. Sekretaris yang menyampaikan ke anggota. Agar sekretaris yang menyampaikan ke anggota. Nah, ini juga nanti tidak efektif ya kalau hanya ke sekretaris, nanti tidak ada hubungan antara Anda dengan anggota-anggota lain, hanya sekretaris saja. Tapi ya tidak salah, cuman poinnya dalam hal ini tidak maksimal. Ini kemungkinannya antara A dan C. Tapi di sini kita sudah lihat di konteks soal, kita sudah diangkat, dipercaya jadi pemimpin. Kalau kita masih meminta pendapat atasan, ini dianggapnya tidak tepat secara manajerial. Kenapa? Karena Anda sudah diberi wewenang, sudah didelegasi untuk memimpin tim itu. Maka jawaban terbaiknya adalah yang alfa, yaitu menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama. Jadi agar semua pihak, pemangku kepentingan, anggota tim Anda sepakat dengan langkah-langkah yang sudah diambil bersama. Begitu, sangat mudah ya. Nanti kita lanjut ke pelayanan publik. Jangan lupa, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih. Saya alumni Bimbingan Belajar Kalijaga Institut CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institut untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institut untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN Kudus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukmaangara. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institut. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institut, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau Win 1. Alhamdulillah, tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah, saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Aljabar, formasi dosen Aljabar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB. Di Kalijaga Institut sendiri kita diajarkan 3 proses ya, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu per satu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama
ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institute. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institute telah membimbing saya mulai dari nol sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.